Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyya fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah, amma ba'du. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap pada Allah semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi satu aktivitas kegiatan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'alakunna bi khairin jami'an. Semoga ummahat semua dalam keadaan baik dan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-9 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Walidzalika tafaddalna ya ummahat iftahna jami'an ad-dars at-tasi' min kutubikunna jami'an. Silakan dibuka di pelajaran ke-9 dari kitabnya masing-masing. Insyaallah taala di kesempatan hari ini kita akan mempelajari latihan-latihan yang akan penulis sampaikan di dalam pelajaran yang ke-9 ini. Walhamdulillah fil liqa'il madi, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya laqad qara'na al-hiwar wa kadzalika tarjamna hadzal hiwar. Kita di pertemuan sebelumnya telah sama-sama membaca dan menerjemahkan dari percakapan yang ada dalam pelajaran ini. Yang intinya adalah nanti kaidah-kaidah yang disampaikan dalam percakapan ini akan lebih jelas kita dapatkan dalam penjelasan akan penulis sampaikan di latihan-latihannya. Alhamdulillah latihan-latihan terkait dengan percakapan sudah sebagian kecil dari umat mengumpulkannya ke saya dan sudah saya koleksi, makanya nanti kita akan langsung masuk ke pembahasan terkait dengan latihan-latihan kaidah-kaidah yang kita dapatkan dalam pelajaran ini. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu sama-sama percakapan ini. Karena percakapannya panjang maka tidak ada latihan membaca, nanti langsung saja kita masuk ke latihan terkait dengan kaidahnya. Istami'na jayidan ya ummahat hadzal qiraah, kita baca secara bersama-sama saja, dengarkan summa karirna hadzal qiraah, kemudian ikuti bacaannya. Istami'na summa karirnaha, dengarkan kemudian ikuti bacaannya.
Dakhalal mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dakhala mudarrisul fasla wa wajada fihi khamsata taliban faqat. Faqala lahum aina tullabul jududul khamsatul ladhina ja'u amsi. Faqala lahum alladhina ja'u amsi. Qala Abdullahi hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Qala Abdullahi hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Adunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Raja'atul labul khamsatu ba'da qalilin. Raja'atul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu a ilal mudiri zahabtum ya abna'i. Faqala lahum dari Qalu na'am zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imah. Qalu na'am zahabna ilaihi annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Qala tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. Qala tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu. Qala afahimtumuhu. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadad darsa. Ma ashala hadal darsa. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya. Qala mudarrisu ma hiya. Qala Abdurrahmani qara'na fid darsi hadhil jumlata. Qala Abdurrahmani qara'na fi darsi hadhil jumlata. Ada jaddi minal khurtum. Ada jaddi Fama ma'na hadhil kalimati salasi. Fama hadhil kalimati salasi. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Qala mudarrisu ada ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wajaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal khurtumu asimatus Sudani. Wal khurtumu asimatus Sudan.
Nih, Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. afahimta qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Summa al-mudarisu katabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Khalaqallahu samsa wal qamara wal nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin. Summa qama wa kataba hadha darsa ala saburati. Summa qama wa kataba hadal darsa ala saburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'na tini ya ustazu. Rafa'a Muhammad yadahu wa qala ma ma'na ini ya ustazu. Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Qala mudarisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu faqala lahul mudarrisu a'indaka su'alun ya Faisalu. Wa rafa'a Faisalun yadahu indaka su'alun ya Faisalu. Faisal ya Faisal Faisal. Qala Faisalun na'am indi su'alun. Qala Faisal Al-biharu jam'ul bahri. Jam'ul bahri. Qala al-mudarrisu na'am huwa kazalika. Qala mudarris na'am wa kadzalika. Qala al-hasanu qama al-hasanu wa qala ma jam'u sama'i ya ustazu. Qala wa qala ma jam'u sama'i ya ustazu. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Qala mudarrisu jam'uha samawatun. Summa sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Summa al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Man khalaqaka ya Ibrahimu? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allah. Wa man khalaqakum ya abna'i? Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allahu. Khalaqana Allah. Man khalaqani ya Abbasu? Man khalaqani ya Abbas? Khalaqaka Allahu. Man khalaqa syamsa ya Abdullahi? Man khalaqa syamsa ya Abdullahi? Apa ini? Khalaqahu Allahu. Khalaqallahu. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani?
Waman roya mani karomani Khalaqahullahu. Allah Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. waman Khalaqahallahu. Ya ustazu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Ma huwa qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'adu minasyamsi. Asahihun hadza? Na'am, hadza sahihun. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu. Khalaqallahu al-insana min tinin. Ahsanta ya Utsmanu. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Khalaqallahu al-janna min narin. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tinin. Ana khairum minhu wa khalaqtani min tinin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam samaan khalaqallahu ya Abdallahi. Khalaqallahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani. Wa fi kam yawmin khalaqallahu ya Abdurrahmani. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Khalaqallahu samawati wal arda fi ayyamin. Hada sahihun. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Qala Allah Faqala fi suratil talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Faqala fi suratil talaqi samawatin.
Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام Faqala fi suratil hadidi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. فقال jadi والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Fi hadhil lahzati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. في هذه اللحظة Baik, Ummahat Allah Subhanahu wa taala, percakapan ini di pekan lalu sudah saya terjemahkan dan sudah sama-sama kita mengambil ya faidah terkait dengan kaidah yang akan diperinci penjelasannya di latihan-latihan yang akan dijelaskan oleh penulis. Oleh karena itu di kesempatan hari ini kita akan langsung memasuki latihan-latihan dari pelajaran yang ke-9 ini. Nabda minat soalil awal, kita akan mulai dari soal yang pertama. Alhamdulillah ini sudah sebagian kecil dari umat mengumpulkan ke saya dan sudah saya koreksi. Dan alhamdulillah jawabannya ada yang masih salah dan ada yang benar semua. Langsung saja kita mulai dari latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Nah, soal-soal ini, soal yang pertama ini, soalnya terkait dengan percakapan yang baru saja kita baca. Kalau kita memahami percakapannya, maka akan mudah bagi kita memahami atau bisa menjawab soal yang disampaikan oleh penulis. Langsung saja saya minta rokom wahid, iqra'i lana rokom wahid, tafadholi Bu Desmiarti, iqra'i rokom wahid. Ustaz. Naam. Bismillah. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli Bagus. Al-jawab. Al-jawab wajada khamsata asyarata taliban Ulang. Wajada khamsata asyarata taliban. Bagus. Wajada khamsata asyara taliban. Atau boleh ditambahkan wajadal mudarrisu khamsata asyara taliban. Tidak menggunakan kata mudarris juga tidak mengapa, karena wajad ini mengandung dhamir huwa yang dikembalikan kepada kata mudarris yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli wajada khamsata asyara taliban. Terjemahkan Bu Desmiati, silakan. Berapa pelajar yang didapati guru di dalam kelas? Nah, Yang didapati adalah 15 pelajar. iya, dia mendapati atau guru mendapati 15 pelajar. Ahsan. Guru mendapatkan 15 pelajar saja. Sahih ya, sesuai dengan percakapan. Bagaimana di percakapan disebutkan wajada fihi khamsata asyara taliban faqat. Hanya mendapatkan 15 pelajar saja. Ahsanti Bu Desmiarti, cukup, barakallahu fiik. Saya pilihkan yang lain. Kemudian Bu Desi, silakan rokom isnan. lima zahabat tulabu jududu ilal mudiri. Iya, bagus. Zahabu li annahum mawajadu asma'ahum fil qaimati. Mumtaz. Ahsan. Zahabu ilaihi atau zahabu ilal mudiri. Zahabu ilaihi atau ibu bilang zahabu ilal mudiri li'annahum mawajadu asma'ahum fil qaimati. Li'annahum mawajadu asma'ahum fil qaimah. Bagus Ibu, terjemahkan silakan. Kenapa mahasiswa baru pergi ke sekolah? Ke kepala sekolah? Ya. Mereka pergi karena tidak mendapatkan nama mereka di absensi ya? Iya, absensi benar. Qaimah itu daftar hadir. Di sini maksudnya qaimah. Daftar hadir ya. Iya, daftar hadir. Absensi ya, bersama. Ya. Zahabu ilal mudiri atau boleh sini zahabatul labul jududu. Ini terlalu panjang lagi ya kalimatnya. Lebih bagus tadi Bu Desi langsung disingkat dengan zahabu, diganti dengan domir. Karena merekanya nanti sudah dikembalikan kepada kata sebelumnya.
Zahabu li'annahuma wajadu asma'ahum fil qa'imah. Ahsanti Bu Desi, barakallahu fiik. Kemudian setelah Ibu, rokom salasa nomor 3, Bu Lydia, silakan. Iqra'i rokom salasa. Man khalaqona Bagus, man khalaqana. khalaqakunallahu. Gimana? Khalaqakunnallahu. Ahsan, boleh. Kok khalaqakunnallah? Mas Ibu ulang lagi. Man khalaqana. Apa di man khalaqana? Siapa yang menciptakan kami? Iya. Berarti jawabannya yang menciptakan kami bukan kalian. Yan Allah. Oh, mungkin ini pertanyaannya Ibu tanyakan ke orang lain, Ibu. Iya. Iya. Yang orang Kan lain juga pertanyaan- diciptakan. Kan dia juga diciptakan. Man khalaqana, siapa yang menciptakan kita? Ya. Jadi tetap khalaqanallahu. Ahsan, itu jawaban yang tepat. Khalaqanallahu. Siapa yang menciptakan Soalnya- kita? Jadi ini bukan kami di sini. Kita Hanya siapa semua. Nah, Yang menciptakan kalian adalah Allah gitu. kalau itu kan Ibu bertanya, siapa yang menciptakan kami ke orang, satu orang. Orangnya menjawab, yang menciptakan kalian adalah Allah. Nah, di sini maksudnya siapa yang menciptakan kita? Orang yang ditanya masuk dalamnya. Nah, Iya. ya. Nah, di sini bisa kami, bisa kita, Ibu ya, tergantung konteksnya. Karena yang ditanya juga sama kan, yang diciptakan. Ya, khalaqanallah. Jawabannya khalaqanallahu. Khalaqanallahu. Nah, ini yang lebih tepat jawabannya, Ibu ya. Satu lagi, Bu. Nomor 4, Oke. silakan. Iqra'i raqam khamsah. Man khalaqal qamaru Ya. Komari. Salah. Komaro. Komaro. Sahih, komaro. Dipatahkan. Kenapa dipatahkan? Maf'ulun bih. Karena maf'ul bih. Sahih. Ulang lagi. Man khalaqal qamara. Man khalaqal qamara Ya, al-jawab. khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Ahsan. Khalaqahullahu. Terjemahkan, Ibu, silakan. Siapa yang menciptakan bulan? Yang menciptakan bulan Allah. Iya, menciptakannya adalah Allah. Menciptakan bulan itu adalah Allah. Ahsanti ya Bu Lydia, barakallahu fiik, Ibu. Kemudian raqam khamsah setelah Bu Lydia, ba'daha Bu Luki, silakan raqam khamsah, iqra'i. Hidupkan lagi mic-nya, Bu. Tadi saya matikan, silakan dihidupkan. Ya. Man khalaqas sama. Ulang bacanya. Samawa. Ini nama khamsah. Syamsa. Man khalaqas samsa. Nah, bagus, terus. Khalaqahullahu. Khalaqahallahu. Ahsan. Khalaqaha Allahu. Ha. Iya, khalaqahallah. Kenapa pakai ha, Bu? Nggak pakai hu? Mu'anas. Iya, karena syamsun di sini adalah isim muannas. Terjemahkan, silakan. Man khalaqas syamsa. Siapa yang menciptakan matahari? Ya. Yang menciptakannya adalah Allah. Iya, menciptakannya adalah Allah. Satu lagi, Bu Luki, raqam sittah, silakan. Man khalaqal nujuma. Nah, man khalaqan nujuma, al-jawab Khalaqahullahu. khalaqahallah. Sahih, pakai ha lagi. Kenapa pakai ha di sini? Karena nujuma Ya. kalau jamak menjadi mu'anas. Iya, jamak tidak berakal, dihukumi muannas mufrad. Sahih. Khalaqahallah. Terjemahkan, Ibu, silakan. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Iya. Yang menciptakannya adalah Allah. Ahsanti ya Bu Luki, barakallahu fiik, Ibu. Cukup ya, ahsan. Kemudian setelahnya ba'da Bu Luki, di bawahnya Bu Nuning. Afan. Bu Nawang dulu. Silakan Bu Nawang. Raqam sab'a wa samaniyah. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Mimma khalaqallahul insana. Khalaqallahul insana min tinin. Sahih, mumtaz. Mimma khalaqallahul insana
Khalaqahu min tinin, atau boleh khalaqallahul insana min tinin. Terjemahkan Ibu, silahkan. Dari apa Allah menciptakan para jin? Manusia, Allah insan. menciptakan Insan. afwan. Allah menciptakan manusia dari tanah. Iya, Allah Salah mencipta. baca terjemahan yang bawah. Iya, salah terjemahnya Ibu. Kalau jin yang bawah. Ya, sama Nia satu lagi Ibu, silakan Ibu. Sama Nia satu lagi, silakan. Mimma khalaqallahu jannah. 6. Khalaqallahu jannah min narin. Nah, itu dia. Khalaqallahul janna min narin, atau boleh disingkat khalaqahu min narin. Terjemahkan Ibu, silakan, tafadholi. Dari apa Allah menciptakan para jin? Allah menciptakan jin dari api. Ya, Allah menciptakan jin dari api. Ahsan Ibu, barakallahu fiik. Mumtazah. Kemudian Bu Nuning, Ustaz, raqam 9 wa raqam 10, 9 dan 10 Bu, silakan. Kam sama ya. Kam sama, Kam sama kam samaan. an. Iya, Kam difathahkan sama tanwin an. karena datang setelah Iya. kam. Setelah kam maka setelahnya Iya, fathah iya. tanwin. Kam samaan. Kam sama an Nah, khalaqallahu sab'a samawatin. ahsan. Khalaqallahu sab'a samawatin. Terjemahkan Ibu. Eh, berapa langit yang telah Allah ciptakan? Allah telah menciptakan 7 langit. Iya, berapa langit yang telah Allah ciptakan? Allah telah menciptakan 7 langit. Satu lagi Bu Nuning, raqam 10, tafadhali. Fi kam yaumi khalaqallahu samawati wal arda. Jamil. Fi kam yaumin, dia majrur ya karena mudhof ilaih. Fi kam Oh, yaumin. yaumin. Oh iya. Benar Ibu, tapi udah benar fi kam yaumin. Coba lagi baca ya lagi. Fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda. Nah, jawabannya Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati fisitati. ayami. Nah, jangan lupa ayaminnya. Ayami. Iya, kalau nggak ada ayaminnya nanti fisitati di dalam 6 apa? Nampak ya. 6 hari fisitati ayamin. Ya, khalaqallahu samawati wal arda fisitati ayamin. Terjemahkan silakan Ibu. Ayamin. Dalam berapa hari Allah telah menciptakan langit dan bumi? Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ahsanti Ibu Nuning. Barakallahu fik Ibu. Barakallahu fik. Ahsan. Wafik barokat. Baik Ummahat, ini adalah soal pertama ya terkait dengan percakapan. Karena kita masuk ke soal berikutnya, soal kedua. Kalau ada yang mau ditanyakan barangkali terkait dengan soal pertama, silakan. Hal min soal. Tidak ada ya, kita langsung masuk ke latihan yang kedua. Ustadz tanya, Silakan Bu Luki. itu yang sitati ayamin berarti mudhof ya? Yang apanya? Yang mudhof yang mana? Yang mudhof sitati ayaminnya mudhof ilaih. Benar, sitatinya sebagai mudhof, ayaminnya mudhof ilaih. Karena ini terkait dengan adat ma'dud 3 sampai 10. Adatnya sebagai mudhof, ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Ma'dudnya dijamakkan. Ma'dudnya lihat di sini ayam, dia mufradnya yaum, berarti adatnya muannas. Asalnya sittatu ayamin. Ada fi, maka mudhofnya menjadi majrur, tapi tidak bertanwin. Karena mudhof tidak boleh bertanwin. Fi sittati ayamin. Begitu Bu Luki. Nah, Ustadz. Ya, sama dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Fi lailatul qadri. Il. Ya kan? Di malam hari kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Lailatinya mudhof, qadrinya mudhof ilaih. Lailatinya mudhof tidak bertanwin, dia majrur kan ada fi-nya. Begitu ya, Bu. Sama dengan yang saba'a samawatin ya. Sama ya, sab'a samawatin. Ya. Betul sekali. Mudhofnya di sini mansub dengan fathah karena kedudukannya sebagai
maf'ulun Maf'ulun bihi. Yang penting syaratnya jangan lupa mudhof itu tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ditanwinkan. Adapun harokatnya terkadang bisa doma, terkadang bisa kasroh, terkadang bisa fathah. Itu semua tergantung kedudukan mudhofnya di dalam kalimat. Begitu Ibu. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, tafadholna. Ustadz, boleh saya bertanya? Tafadholi ya Bu Susi, silakan. Saya tidak pakai domir. Jawabannya saya tidak pakai domir semua, boleh nggak Ustadz? Karena di dalam teks itu tidak pakai domir. Boleh tidak pakai domir karena hukum asalnya memang silakan Ibu jawab tidak mengapa domir tidak mengapa, tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mendapatkan ada kata yang sudah disebutkan sebelumnya yang bisa diganti dengan domir, menggunakan domir itu lebih baik kalau dalam penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Tapi Ibu tidak mengganti domir tidak mengapa. Berarti kalau tidak pakai domir untuk raqam sita misalnya man khalaqan nujuma, jawaban Ibu apa? Nomor 6. Man khalaqan nujuma. Kita itu 6 ya. Ya. Ini Khalaqallahu gimana? Jawabannya. Khalaqallahu saja. Karena saya lihat di teks itu juga khalaqallahu. Kalau khalaqallahu salah, kalau khalaqallahu doang salah. Allah menciptakan. Jadi harus pakai damir. Enggak. Kalau begini saja, khalaqallahu. Ini kan baru ada fiil dan fa'il, Bu. Saya tulis di sini nih ya. Iya. Kalau ini baru ada fiil dan fa'il. Khalaqallahu. Khalaqallahu. Kalau begini fiilnya khalaqa, Allah fa'il. Artinya hanya Allah menciptakan. Menciptakan apa? Objeknya belum ada. Iya. Objeknya itulah yang boleh domir, boleh bukan domir. Ibu bilang khalaqallahu nujuma gitu. Atau boleh khalaqa diganti nujumnya dengan ha. Khalaqahallahu. Yang Ibu maksud yang di mana Bu percakapan? Coba saya lihat. Yang Ibu maksud, Ibu lihat di percakapan yang di mana? Di halaman berapa percakapannya? Yang semua khalaqa Allah. Saya kira nggak ada deh yang khalaqa. Iya. Nggak ada maaf. Ya, itu pertanyaan ada. Semua yang pakai. Benar. Tidak pakai domir pertanyaan semua. Ustaz. Iya, Afwan, saya salah lihat. Iya benar. Yang ada hanya soalnya aja. Begitu ya Bu Susi ya? Pertanyaan. Iya. Ya, baik. Ya, barakallahu fiik Bu Susi. Ada lagi yang lain? Silakan Ummahat. Ustadz, Silakan Bu Nawang. Ustadz yang nomor 10 Ya. itu samawati dia sebagai maf'ulun bihi ya Ustadz. Sebagai Pendidikannya. betul, sebagai maf'ulun bihi dari fiil khalaqa. Khalaqa fiil, Dia Allah sebagai fa'il, as-samawati sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu mansub. dia mansub tapi karena jamak. Betul, karena mansub. dia jamak di samawati gitu ya Ustadz. Iya, karena ini yang akan kita bahas nanti di latihannya. Saya sudah singgung di pertemuan sebelumnya ya, di awal muqaddimah, bahwasannya tanda mansub dari jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ya, tanda mansub tuh tanda asalnya fathah ya. Tanda mansub dari jamak muannats salim. Muannats salim adalah kasroh. Ya. Jadi kalau Ibu lihat jamak muannats salim kasroh itu belum tentu majrur. Bisa jadi dia mansub. Karena tanda mansubnya dari jamak muannats salim itu sama dengan tanda majrurnya. Tergantung konteks kalimatnya. Jadi nggak ada fathah pada jamak muannats salim Bu Nawang. Jamak muannats salim tidak menerima tanda fathah. Adanya hanya kasroh saja. Nah, kasroh pada jamak muannats salim ini bisa jadi dia majrur. Contoh misalnya fis samawati. Fis samawati. Nah, samawati di sini majrur atau mansub? Majrur Ustaz. Majrur karena ada fi ya. Tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Ya. Tapi kalau misalnya tadi khalaqallahu samawati. Nah, sekarang samawati yang ada pada kalimat ini yang saya baca khalaqallahu samawati majrur atau mansub? Mansub. Kita bilang mansub karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi.
Ya, mansub itu asalnya tandanya adalah fathah. Namun karena ini samawati adalah jama' muannats salim, maka tanda mansubnya tidak kita fathahkan tapi diapakan? Dikasrahkan. Ya, begitu Ibu. Nah, ini kita dapatkan banyak di Al-Qur'anul Karim. Bisa Ibu lihat nanti di Al-Qur'an ketika ada maf'ul bih, maf'ul bihnya jama' muannats salim, maka tandanya bukan fathah tapi dengan kasrah. Nanti akan kita lebih lanjut lihat di latihannya Ibu, insya Allah. Kalau ardo sebagai apa kedudukannya Bu Nawang? Wal ardo. Ardo dia sebagai atof Ustadz, ma'tuf Iya, ya? betul, ma'tuf atau boleh bilang atof. Soleh silakan, boleh ma'tuf, boleh atof. Dia ma'tuf atau atof buat siapa? Dari siapa? Samawati tadi. Dari samawat, benar. Samawat ini mansub. Wal ardo berarti di atof ikut jadi mansub juga. Cuma beda tanda. Samawati mansubnya dengan kasroh, al ardo mansubnya dengan fathah. Ini sama-sama mansub dua-duanya, cuma membedakan adalah tanda mansubnya. Begitu ya. Nah, Ustadz. Ya, itu yang Ibu tanyakan Bu Nawang. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan, barakallahu fiik ya Bu Nawang. Untuk lebih jelasnya nanti di latihannya ada Bu ya. Lebih lanjut nanti ada di latihan lebih jelas lagi nanti. Soalnya lebih banyak. Barakallahu fiik Bu Nawang. Ada lagi yang lain? Silakan. Maaf Ustadz, saya tanya Ustadz. Silakan Bu Zuharsah. Fadholi. Saya perhatikan nama-nama orang itu adalah berakhiran tanwin atau tidak bertanwin. Kalau nama Al-Hasanu, itu adakah nama yang lain selain Al-Hasanu ya Ustadz yang memakai al? Oh, nama yang pakai alif lam. Al-Hasan wal Husain misalnya. Al-Husain. Ya. Ya, secara asalnya nama itu tidak pakai alif lam. Itu mungkin pertanyaannya ya Bu. Nah, secara asal nama itu tidak menggunakan alif lam. Ya, itu kebanyakan dan memang seperti itu asalnya. Cuma ada beberapa nama yang boleh kita berikan alif lam. Boleh kita berikan alif lam. Nah, alif lam yang ada pada nama itu, alif lamnya bukan bermakna alif lam ta'rif. Karena sepertinya saya pernah sampaikan pada ummahat bahwasanya alif lam dalam bahasa Arab itu memiliki setidaknya 4 makna. Memiliki 4 makna. Alif lam yang pertama itu bermakna alif lam ta'rif. Itu alif lam yang bermakna untuk memberikan penjelasan dari makna yang umum menjadi jelas. Seperti contohnya yang ummahat sering gunakan di dalam pelajaran durusul lughah ini. Misalnya ainal kitabu, di mana buku itu, alif lamnya bermakna itu atau buku tersebut atau buku ini, maksudnya buku yang sudah ditentukan, sudah jelas. Ini namanya alif lam ta'rif. Nanti alif lam ta'rif ini juga dibagi lagi oleh para ulama. Ada ta'rif lil zihni, ta'rif sudah jelas maknanya sesuai dengan yang dimaksud dalam pikiran orang yang berkata. Ta'rif lil zihn. Ada ta'rif, nanti namanya ta'rif lil ahad atau lil zikri. Ta'rif lil zikri. Ta'rif karena sudah disebutkan sebelumnya. Lil zikri namanya. Contoh misalnya. Aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad? Jawabannya al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Apa maksud dari buku itu? Bukunya siapa maksudnya? Bukunya Muhammad. Kok mau tahu bukunya Muhammad? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Begitu jawabannya. Nah, itu namanya ta'riful lizikri. Ta'rif lizikri. Tapi kalau misalnya saya bilang gini, al-qalamu jamilun. Apa arti al-qalamu jamilun? Pulpen itu bagus. Pulpen itu bagus. Pulpen yang mana? Itu yang mana? Pulpennya itu, bukan yang ini. Iya, itunya yang mana? Itunya yang ada dalam pikiran saya. Itunya, yang saya tunjukkan ke umat. Begini nih, saya pegang pulpennya. Al-qalamu jamil. Ini loh maksudnya. Karena bukan disebutkan, tapi ada pada azihn. Itu diantara mana daripada ta'rif ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang lil ahad, saya tidak sebutkan ya. Kemudian yang kedua, alif lam itu bisa bermakna untuk istighraqiyah. Bermakna apa Bu? Istighraqiyah. Apa itu istighraqiyah? Istighraqiyah itu adalah alif lam yang bermakna keseluruhan.
atau mewakili makna kullun. Mewakili makna kul. Apa itu kullun? Seluruhnya. Seluruhnya. Betul, kullun. Kullu bid'atin dolalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Nggak ada yang hasanah. Wa kullu dolalatin finnar. Seluruh yang sesat tempatnya di neraka. Nah, kullun di sini adalah semua. Contohnya misalnya Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Apa arti innal insana lafi khusrin? Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Betul, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Saya tanya sama Kerugian. Ibu, insan itu kan mufrad, Ibu, jamannya annas. Baik. Apakah alif lam ini bermaksud sesungguhnya manusia itu loh, yang itu dia saja? Atau maksudnya sesungguhnya seluruh manusia, seluruhnya manusia berada dalam keadaan merugi? Mana yang benar? Seluruh manusia. Seluruh manusia, benar. Karena alif lam yang ada Yang pada betul seluruh manusia. benar. Karena alif lam yang ada pada kata al-insan di sini ini bukan alif lam ta'rif, tapi alif lam al-istighraqiyah yang bermakna kullun. Asalnya inna kullal insan. Begitu. Kemudian kullunya dihapus, diganti menjadi alif lam. Innal insana lafi khusri. Namanya alif lam istighraqiyah. Contoh lain misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu kan mufrad, bentuknya tunggal. Kok segala puji? Enggak satu pujian aja. Kenapa kok seluruh pujian bagi Allah? Kenapa kita terjemahkan seluruh pujian? Kan hamdu itu mufrad. Apa jawabannya? Karena yang punya pujian itu hanyalah Allah. Bukan itu jawabannya. Kenapa alhamdu kita diterjemahkan dengan segala puji, seluruh pujian? Kenapa nggak satu pujian saja? Kan hamdunya mufrad. Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Apa jawabannya? Alif lam istighraq. Iya, karena ada alif lam di sini. Alif lamnya bermakna istighraqiyah. Begitu, Bu. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada alif lam bisa ta'rif, bisa istighraq. Baik, yang ketiga, alif lam lilamhil asal namanya, Ibu. Alif lam lilamhi asal. Lilamhi asal. Tujuan dari alif lam itu adalah untuk menyebutkan atau mengembalikan kepada asli kata tersebut dibentuk. Lilamhi asal. Lilamhil asal. Untuk menyebutkan atau menerangkan tentang asal satu kata yang kita sebutkan. Misalnya contoh pada kata Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan itu nama. Kok kenapa suaranya jadi feedback? Sebentar ya. Ini kok. Itu biasa ya. Baik, Omahat, ya, contohnya pada kata nama Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain atau yang lainnya umat boleh nama misalnya Al-Hamid. Al-Hasan wal Husain atau yang lainnya umat boleh umat bilang Hamid, kemudian umat nama dengan Al-Hamid. Itu boleh. Kenapa? Bilang Hamid, kemudian karena nama ini dengan diambil dari boleh. Kenapa? Aduh, ini kok suaranya. Karena nama ini diambil dari kok suaranya. Baik, saya ulang. Suaranya Ustadz Ya, karena kita ingin mengembalikan nama ini Hamid atau Hasan al Husain, ini kita ingin bilang bahwasanya nama ini saya ambil dari akar kata yang berpola isim fa'il hamida yahmadu hamidun, agar orang paham bahwasannya nama ini saya ambil dari bahasa Arab dari pola fa'ilun. Sama dengan kata Al-Hasan, ini diambil dari kata Hasan dari sifat musyabbahah hasuna yahsunu. Al-Husain juga sama diambil dari sifat musyabbahah, diambil dari isim tasgirnya Al-Husain. Isim tasgir dari Hasan adalah Al-Husain. Tapi kalau misalnya nama-namanya bukan diambil dari bahasa Arab, maka kita tidak bisa memberikan alif lam. Contohnya misalnya Umat memberikan nama Umar, misalnya contoh Umar ya. Umar. Ini bahasa Arab Umar.
nama Arab, tapi dia tidak diambil dari pola ilmu sorof. Kita tidak bisa bilang al-umaru diambil dari apa? Isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, tidak. Karena dia tidak diambil dari akar kata. Demikian pula dengan misalnya nama, umat beli nama kata misalnya William. William nama ajam. Tidak bisa kita berikan al-William. Kenapa? Karena William di sini bukan diambil dari bahasa Arab, bukan tujuan kita untuk mengembalikan ke asal. Ini loh nama ini saya ambil dari asalnya dari akar kata ini dan itu. Nah, jadi alif lam yang ada pada nama itu Ibu, itu adalah alif lam yang tujuannya untuk lilamhi al-asil. Lilamhi al-asal. Untuk menyebutkan atau mengembalikan nama ini kepada makna asalnya. Begitu Bu Joharsa ya, semoga bisa dipahami Ibu. Bisa dipahami Bu Joharsa insya Allah. Bisa ya Bu ya? Hidupkan lagi mic-nya Bu. Maaf belum dijawab sama Ibu. Bisa ya insya Allah ya. Kalau kalau saya ingin menamakan anak saya Hasan saja tidak boleh Ustadz, harus Al Hasan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Hasan. Nah, Boleh. Hasan saja boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Al Hasan juga boleh. Baik. Sama Ibu kasih Aisyah. Aisyah ini dari bahasa Arab, dari kata Aish. Kemudian Ibu namakan anaknya Al Aisyah, boleh aja. Berarti alif lam yang masuk pada kata ini adalah lilamhi al asal. Ya. Syukurnya Ustadz. Afan Bu Joharsa, barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Umat. Kalau tidak ada kita lanjut ke latihan berikutnya ya. Tadi ada masalah sama mic-nya. Ya. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke latihan yang kedua. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada ummahat. Silakan saya minta selanjutnya iqra'ilana soal isnan. Bu setelahnya Bu Nuning, di bawahnya Bu Saca. Silakan Bu Saca, iqra'i. Man qala hadza. Baca dulu. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Nah, terjemahkan. Saya lebih baik darinya. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Iya, baik. Di sini khalaqta, tanya bukan dia. Ini ada kamu menciptakan saya, ya kan? Ya, kamu. Ya. Kamu menciptakan Ulang saya. lagi. Ulang? Ulang lagi nggak Ustaz? Ulang. Saya lebih baik ana khairun, saya lebih baik darinya. Iya. Kamu menciptakan saya dari api dan kamu menciptakan dia dari tanah. Hasan, kamu menciptakan dia dari tanah. Silakan dibaca soal kaum wahid. Man qala hadza. Nah. Siapa yang mengatakan ini? Nah, silakan. Qala iblisu. Iqala iblis. Hasan qala hada iblisu. Qala hada iblisu. Atau qala iblis. Singkat nggak apa. Qala hada iblis. Artinya? Yang mengatakannya iblis yang berkata gitu. Iya, iblis yang berkata. Kalau pakai haza, qala haza iblis. Yang berkata ini adalah iblis. Gitu ya. Iya, makam isnan lanjut Bu. Waliman. Nah. Untuk siapa gitu. Dan kepada siapa? Karena kalau kalau qala setelahnya li itu maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada siapa. Qala liman. Maksudnya begitu. Dan kepada siapa? Iya, dan kepada siapa. Nah. Saya jawabnya cuma Allahu.
Salah kalau Allahu. Yang betul lillahi. Karena ada linya. Waliman kepada siapa? Lillahi. Kepada Allah ada linya. Kalau Allah saja salah. Kepada siapa? Allah. Kalau lillahi kepada Allah adanya begitu, Bu. Oh, lillah bukan milik Allah gitu ya, Ustaz? Nah, ini kan karena saya sampaikan li di sini karena bersambung dengan kata qala sebelumnya, maka li di sini bermakna kepada. Li itu bukan milik. Jadi kalau sudah ada boleh juga. Kenapa? Kalau qala Allahu. Salah, malah lebih salah lagi. Qala Allahu. Allah yang berkata ini dong berarti. Yang berkata ana khairum minhu, khalaqtani min narin. Berarti yang berkata ini adalah Allah. Wah, bahaya malah. Berkata kepada siapa? Iblis, kebalik berarti. Paham ya? Paham maksudnya Ibu? Paham ini? Ya. Li ini milik kalau misalnya memang konteksnya bermakna kepemilikan. Liman hazal kitabu lil Muhammad. Atau li bisa bermakna sebab ya, untuk atau agar. Misalnya zahabtu ilal madinati li ziyarati Masjidin Nabawi, untuk menziarahi Masjid Nabawi kan gitu. Ini ada untuk. Nah, li di sini bermakna kepada. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata qala. Ya, qala. Kalau ada kata qala setelahnya li, maka li ini bermakna kepada. Ya, ulang lagi, silakan. Waliman lillahi. Lillahi ahsan. Terus, raqam salasa. Min ayyi suratin hadhil ayatu. Dari surat apa ayat ini? Nah. Hadhil ayatu fi suratil A'raf. Khata kalau fi. Pertanyaannya min. Oh iya. Hadhil ayatu min suratil A'rafi. Ahsan. Hadhil ayatu min suratil A'raf. Ya, min suratil A'rafi. Ini salah nih hadits ya, salah. Yang betul min suratil A'raf. Benar. Hadhil ayatu min suratil A'raf. Terjemahkan Ibu. Ayat ini dari surat Al-A'raf. Iya, ayat ini dari surat Al-A'raf. Barakallahu fiik Bu Saca. Cukup Ibu. Ahsanti. Ustaz, Afan mau tanya Ustaz. Silakan Bu Wiwin. Kalau diganti jawaban saya, iya min suratil A'raf itu gimana? Boleh. Iya, pakai iya. Boleh Ibu. Bagus ya. Diganti dengan domir. Iya-nya adalah kembali pada ayat. Ahsanti, Masya Allah. Boleh Bu. Ini lebih bagus malah pakai domir. Ya, selama kata yang ingin kita sebutkan sudah sebutkan sebelumnya, kita ganti saja dengan domir. Itu lebih baik, lebih singkat. Baik, yang lain silakan. Tidak ada ya? Kita masuk ke latihan yang ketiga. Soal salis, hadhil alamata, letakkan tanda ini, tanda benar. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini tanda salah. Amamal jumali ghairi sahihati, di depan kalimat ghairi sahihah, yang tidak benar. Kalau benar kita berikan benar, sahih. Kalau salah kita berikan tanda salah atau kita berikan dengan kata khata. Tafadhol, sekarang saya minta selanjutnya di bawahnya Bu Saca, Iqra'ilana Bu Susi. Raqam 1. Nah. Atulabul jududu khamsata asyara. Ulang lagi. Atulabul jududu khamsata asyara. Nah, sahih atau khata? Khata. Sahih Bu. Salah ini. Nah, sebagian mau jawab benar ya. Salah. Yang benar harusnya berapa Bu? Atulabul judub khamsah. 5. Betul. Khamsah. Atulabu jududu khamsatu tulabin. Kita bilang gitu. Pelajar baru ada khamsatu tulabin. Atau khamsah saja boleh. Ada 5. Bukan khamsata asyara.
Ya, terjemahkan dulu nomor 1. Berapa jumlah murid-murid Bukan, yang baru itu? nggak ada berapanya. Ini langsung aja. Ini kalimat pernyataan. Salah Pak Ustadz, Iya. maaf salah. Murid-murid yang baru ada 15 orang. Iya, murid baru ada 15. Salah, yang benar atulabul judud khamsah. Belajar baru ada 5. Satu lagi Bu Susi, silakan. Raqam isnan. Abdurrahmani mafahima makni salasu mafahima apa tadi? Mafahima ulang. Mafahima makni Bukan makni, makna. Makna. Iya, karena ini alif. Makna salasi mudhof ilaih. Makna salasi Kalimatin mudhof ilaih yang terakhir ditanwinkan. Abdurrahmani mafahima makna salasi kalimatin, begitu. Ulang lagi Bu Luki. Bu Luki lagi Bu Susi, maaf. Abdurrahmani mafahima makna salasi kalimat. Iya. Sahih atau khata? Sahih. Barakallahu fi. Terjemahkan Ibu. Silakan terjemahkan. Abdurrahman tidak memahami makna dari ketiga kata tersebut. Betul. 3 kata. Ahsan. Abdurrahman tidak memahami 3 kata. Tidak memahami 3 makna kosa kata, ya. Tidak memahami makna 3 kosakata atau begitu. Ahsan, memahami 3 kata. Ahsanti ya Bu Susi, barakallahu fiik Ibu. Ya, cukup ya, ganti yang lain. Kemudian raqam salasa di bawahnya Bu Wiwin, silakan. Raqam salasa. Iqra'i Bu Wiwin, raqam salasa. Dihidupkan mic-nya, silakan. Abdurrahman ma fahima Salasa, raqam salasa. Salasah ya Bu Wiwin, raqam salasah. Naam Ustaz. Sa'ala Faisalun al-mudarrisu Al-Mudarisa. Mudarisa, sahih. Faisalun sebagai fa'il. Ulang lagi Bu, bacanya salah. Sa'ala Faisalun al-mudarrisa ma jam'a sama'u Majam'i. Salah, majam'a salah. Kenapa jam'a? Kenapa jam'a fathah? Kalau Ibu fathahkan, kenapa difathahkan? Kedudukannya sebagai apa? Yang betul adalah majam'us sama'i. Jam'u sebagai mubtada. Maknya khobar, pertanyaan. Mubtada tandanya marfu, sama'i mudhofun ilaih. Ma jam'us sama'i sama dengan ma hadza, maknya khobar, hadzanya mubtada. Jam'u karena dia mubtada itu dhammah Ibu ya, atau Ibu bilang tidak ada menjadikan dia fathah ataupun kasrah, maka hukum asalnya adalah dhammah. As-sama'i kasrah karena mudhof ilaih. Ulang lagi Ibu, baca di yang pertama. Sa'ala Faisalun al-mudarrisa ma jam'us sama'i, begitu. Sa'ala Faisalun al-mudarrisa ma jam'u sama'i. Khata Ustaz. Ahsan, al-jawab khata. Yang betul apa? Al-biharu jama'i bahri. Iya, ma jam'ul al-biharu jam'ul bahri gitu ya. Pertanyaannya dari Faisal. Yang bertanya jam'us sama'i bukan Faisal ya, tapi pelajar yang lain. Satu lagi Bu Wiwin, raqam arba'ah terakhir. Katabal mudarrisul ad-darsa ala saburati. Katabal mudarrisul darsa ala saburati. Sahih atau khata? Sahih Ustaz. Sahih, benar. Terjemahkan Ibu, silakan. Guru menulis Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Iya, guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Ahsanti ya Bu Wiwin, barakallahu fiik Ibu. Cukup Ibu. Ahsan. Perfect, barakallahu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan berikutnya, latihan keempat. Bu Yulianti, silakan dijawab soal yang keempat. Iqra'i hadis soal. Silakan dibaca, Bu. Aftinu. Baca soalnya. Ma makna Kalimatul atiyah. Iya, atiyatu, atiyata, atiyati. Atiyatu. Atiyati, mengikuti kalimat. Kan dia naatnya. Ma ma'nal kalimatil atiyati. Ulang lagi. Ma ma'nal kalimatil atiyati. Ahsan, terjemahkan. Apa makna dari kata-kata berikut? Ya, apa makna dari kata-kata berikut? Ma ini sebagai khobar, makna sebagai mubtada. Mubtadanya domahnya nggak kelihatan karena makna adalah isim maksur, isim diakhiri oleh alif maksurah, domahnya tersembunyi di atas alif. Kalimati sebagai mudhof ilaih, al atiyah sebagai naatnya. Ma ma'nal kalimatil atiyah. Silakan Ibu Rokam Wahid. Dibaca lagi. Aftinu. Kemudian ada kembali. Ulang. Atinu mana? Apa atinu? Atin. Panah ya, Ustaz? Bahasa Arabnya, pakai bahasa Arab. Terjemahnya pakai bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Atinu, manahu ada di Turabul mukhtalitul bil ma'i. Nah, itu jawabannya. Atinu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Ada di percakapan kan? Ma ma'na hajar kalimat? Atin ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'. Gitu jawabannya, pakai bahasa Arab. Nah. Ma ma'na ada? Lanjut Bu Yulianti, silakan. Ada? Ada maknanya? Pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Apa makna ada? Roja'a. Ahsan, ada maknahu roja'a. Ahsan. Ibu boleh bilang maknahu atau maknaha, tergantung dari yang Ibu inginkan. Kalau maknahu ke ada, kalau maknaha ke kalimah. Maknaha roja'a. Al-jaddu maknaha Abul abi, au abul umi. Iya, abul ab, au abul Ini jawabannya. Iya, jadi jawabannya tidak pakai bahasa Indonesia ya Bu ya, tapi pakai bahasa Arab ya. Baik. Atinu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Ada roja'a. Al-jaddu abul abi abul Baik, seperti itu ya Bu ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, setelah kita menyelesaikan latihan yang keempat ini, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Ummahat. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke latihan berikutnya, di latihan yang kelima. Latihan yang kelima, tamrinul khamis. Iqra'il misal. Soalnya adalah Iqra'il misal. Bacalah contoh. Summa akmil mayali ala girarihi. Kemudian akmil, sempurnakan mayali yang berikut ini ala girarihi, seperti contohnya. Baik, Ummahat diminta untuk membuat kalimat seperti contoh. Kalimatnya adalah terkait dengan menyebutkan ibu kota. Asimatus Sudani al-Khurtum. Dibuat Asimatus Sudani al-Khurtum. Ibu kota Sudan adalah al-Khurtum. Misal umat ingin sebutkan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berarti umat bilang bahasa Arabnya Asimatu Indonesia Jakarta. Asimatu
Indonesia, Jakarta. Begitu. Nah, sekarang ini ada sudah beberapa negara-negara sebutkan. Silakan Ummahat sebutkan asimah dengan ibu kotanya. Bu Desmiarti, silakan Ibu, raqam wahid. Raqam wahid. Nah. Asimatul Iraq. Asimatul al-Iraqi al-Baghdadi. Al-Baghdadu ya, Al-Baghdad kan sebagai khobar. Asimatul Ada Iraqi suaranya begitu ya? Baghdadu. Ya, Baghdadnya nggak pakai alif lam ya. Baghdadu. Asimatul Iraqi Baghdadu. Al-Baghdadu. Ya. Nggak pakai alif lam, Baghdad aja. Baghdadu. Ya, kalau nama negara memang dan kota kita yang menghafal, ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Asimatul Iraqi Baghdadu. Nah, terus raqam isnan. Desmiarti masih, Ibu? Asimatul Mamlakatil Saya, Ustaz. Arabiyah, masih Ibu Desmiarti ya. Asimatul Mamlakatil al-Mamlakati al-Arabiyati Saudiyati. Saudiyati. Saudi. Iya, Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyati Ar-Riyadu. Ya. Riyadh. Iya, jangan Riyadi Bu, jangan dikasrahkan. Ini kan Asimah kan mubtada. Iraq mudhof ilaih. Khobarnya mana? Khobarnya di setelahnya Baghdadu sebagai khobar, maka domahkan. Sama dengan yang kedua, Asimatu mubtada. Al-Mamlakati mudhof ilaih. Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Arabiyyah na'at, Ar-Saudiyati na'at lagi. Al-Mamlakati Saudiyatil Arabiyyah Ar-Riyadu. Riyadu sebagai khobarnya. Ibu kota kerajaan Arab Saudi adalah Riyadh. Begitu ya, Bu. Riyadh. Ya, asanti ya Bu Desmiarti, barakallahu fiki, Bu. Nah, selanjutnya Bu Desi, silakan raqam salasah. Barakallahu. Silakan Bu, ibu kota Yaman Bu, sebutkan pakai bahasa Arab. Asimatul Yamani Son'a'u. Betul, Asimatul Yamani Son'a'u. Son'a ya. Ibu kota Yaman adalah Yamani Son'a'u. Son'a. Baik, lanjut kota Yaman adalah Son'a. Baik, raqam arba'ah Ibu, dilanjutkan silakan. Lanjut. Asimatul Ulang lagi Bu bacanya, maaf. Ulang lagi Bu bacanya, maaf. Asimatu Misro Qahiratu. Nah, Asimatu Misra Al-Qahiratu. Pakai alif lam ya, Al-Qahiratu. Nah, Asimatu Misra Al-Qahiratu. Pakai alif lam ya, Al-Qahiratu. Nah, silakan. Ibu kota Mesir. Kairo ya. Iya, ibu kota Mesir adalah Kairo. Ya, Misra. Dia Misra ini karena maunu minas. Baik, karena maunu minas sarah, makanya dia tanda majurnya dengan fathah. Nah, hakaza ya Bu Desi ya, barakallahu fiik Bu. Nah, seperti ini kata kita menyebutkan dalam bahasa Arab. Asimatu Indonesia Jakarta misalnya, Asimatul Yaman Son'a, Asimatul Misra Al-Qahirah, Asimatul Iraq Baghdad. Nah, ini penulis menyampaikan pada kita bagaimana cara kita mengungkapkan ya ibu kota negara ini adalah ini, ibu kota negara ini adalah itu dan sebagainya. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Tamrinus sadis. Latihan yang ke-6. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan.
Kalau tidak ada, kita akan mengambil satu latihan terkait dengan kaidah fi'il ta'ajjub. Tidak ada ya, kalau tidak bertanya, silakan dibuka di latihan 6. Baik, setelah latihan-latihan terkait dengan percakapan 1 sampai 5 itu terkait dengan percakapan semua. Nah, sekarang kita akan masuki latihan-latihan terkait dengan mengambil faidah-kaidah bahasa Arab dari percakapan yang telah kita baca. Faidah yang pertama adalah terkait dengan kaidah pembentukan fi'lut ta'ajjub. Terkait dengan kaidah fi'il ta'ajjub. Penulis mengatakan pada kita di sini, Ummahat iqra'il amsilah, bacalah contoh-contoh, summa uktubil jumalal atiyata. Kemudian tulislah kalimat-kalimat semisalnya musta'milan dengan menggunakan al-fi'la, dengan menggunakan fi'lat ta'ajjubi. Dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Umat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan fi'lut ta'ajjub adalah kata kerja fi'il itu. Bukan isim ya. Fi'lut ta'ajjub. Ta'ajjub. Jadi fi'il itu kata kerja, bukan isim ataupun huruf. Dia fi'il kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman, untuk mengungkapkan suatu kekaguman. Kekaguman, langsung aja ungkapkan kekaguman akan sesuatu. Ini fi'il ta'ajjub, untuk mengungkapkan satu kekaguman. Takjub dengan sesuatu, namanya fi'il ta'ajjub. Yang diterjemahkan dalam bahasa kita biasanya kalau kita menggunakan fi'il ta'ajjub ini dengan alangkah, betapa, dan seterusnya. Misalnya kita melihat sesuatu yang sangat indah. Ada masjid, indah sekali. Kalau kita hanya mengungkapkan seperti ini, al-masjidu jamilun. Masjid itu indah. Ini ungkapannya biasa saja. Diterjemahkannya pun biasa saja. Masjid itu indah, gitu. Atau bagus. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan kekaguman, yang bahasa kita diterjemahkan dengan betapa indahnya masjid itu, alangkah indahnya masjid itu, atau wow, indah sekali masjid itu. Nah, ungkapannya beda-beda dalam bahasa kita. Bisa alangkah indahnya, betapa bagusnya, wow, indah banget, nah dan sebagainya ya. Nah, ini dalam bahasa Arab ketika kita ingin mengungkapkan ketakjuman seperti itu atau kekaguman seperti itu, ada caranya. Caranya adalah kita harus membentuk kalimatnya dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Kita ingin buat misalnya alangkah atau betapa indahnya masjid itu. Nah, bagaimana sih cara kita membuatnya? Dengan memberikan tanda seru. Wow, indah sekali, alangkah bagusnya masjid itu. Maka ketika kita ingin membuat seperti ini, kita harus membentuk terlebih dahulu kata sifatnya indah. Misal, jamilun. Indah ini adalah kata sifat. Kita ubah dulu kata sifatnya menjadi bentuk kata kerja. Apa pola kata kerjanya? Pola kata kerjanya adalah dibentuk dengan pola af'ala. Perhatikan polanya af'ala. Bukan dibaca dengan af'alu. Karena kalau mat baca dengan af'alu, af'alu ini nanti jadi isim. Kalau af'ala itu fi'il. Karena di antara tanda isim adalah dhammah. Kalau fi'il madhi nggak mungkin dhammah. Makanya fi'ilnya kita pola dengan af'ala. Berarti kalau jamilun kita ubah menjadi fi'il ta'ajjub, berubahlah menjadi ajmala. Sekali lagi bukan ajmalu. Kalau ajmalu isim. Kalau ajmala fi'il madhi, bermakna ta'ajjub. Kabirun.
Kalau kita jadikan bermakna fi'il ta'ajjub, kita ubah menjadi akbara. Perhatikan ya. Sagirun kita ubah menjadi fi'il ta'ajjub asgara. Ingat kembali, difathahkan pada fi'ilnya. Difathahkan di huruf akhirnya karena dia fi'il. Ajmala, akbara, asgara. Umat ubah seperti ini dulu. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah fi'il, maka agar ajmala, akbara, asgara yang sudah dibentuk dengan pola ta'ajub ini bermakna benar-benar bermakna ta'ajub, kita wajib menambahkan ma di depannya. Ma di sini dikenal sebagai ma ta'ajjubiyah. Ma yang menjadikan kata kerja setelahnya yang berpola af'alu bermakna ta'ajjub. Ma ta'ajjubiyah. Dicatat ya, Ummahat. Ma di sini ma ta'ajjubiyah namanya. Artinya ma isim dia. Ma ini adalah isim. Isim ma ta'ajjubiyah. Artinya isim berarti dia punya kedudukan. Dia adalah isim yang menjadikan atau yang memiliki makna ta'jub. Kata kerja yang bermakna af'ala setelahnya itu bermakna ta'jub. Jadi ketika umat ingin membuat misalnya alangkah indahnya masjid itu, asalnya al-masjidu jamilun, umat jadikan ma. Kemudian jamilun berubah menjadi ajmala. Masjidnya difathahkan sebagai maf'ulun bihi. Ma ajmalal masjida. Begitu, Ma. Kemudian berikan tanda seru. Ma ajmalal masjida. Begitu. Ma ajmalal masjida. Betapa indahnya masjid itu. Lihat begini caranya. Ma ajmalal masjida. Ma di sini umat bilang ya, ma dia ma ta'ajubiyah sebagai mubtada. Ajmala fi'il madi mabni di atas fathah karena fi'il madi dia tandanya mabni di atas fathah. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir huwa. Kembali kepada ma mubtada. Fi'il ta'jub butuh objek, al-masjidah adalah sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Lihat polanya begini. Cara pola membuat ta'jub seperti ini. Ma mubtada, ajmala fi'il, domir huwa kembali ke ma, al-masjidah sebagai maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk ma yang disebutkan sebelumnya. Ini cara kita menentukan kedudukannya dan menyusun pola ta'ajub. Ma ajmalal masjidah. Contoh lain misalnya, Ummahat melihat ada rumah kecil sekali. Al-baitu shagirun. Rumah itu kecil. Ketika umat ingin bilang betapa atau alangkah kecilnya rumah itu, maka ingat caranya, depannya digunakan ma. Kemudian kata shagirun kita ubah polanya berpola af'ala menjadi ma asgara. Fi'il fa'il domir huwa. Kemudian al-bait kita fathahkan sebagai maf'ulun bihi. Ma asgharul baita. Artinya betapa kecilnya rumah itu. Yang lain, misalnya Ummahat melihat ada sekolah indah sekali. Al-madrasatu jamilatun. Sekolah itu indah. Ummahat ubah menjadi alangkah indahnya sekolah itu. Bagaimana caranya? Ingat, di depannya ditambahkan ma ta'ajubiyah.
Kemudian kata jamilatun dipola menjadi af'ala. Nah ini untuk af'alanya, untuk muzakkar dan muannas sama, tidak ada bedanya. Jadinya ma ajmala, bukan umat bilang ma ajmalata, karena ini fi'il. Dan juga tidak ma ajmalat dengan tak ta'nis, karena fa'ilnya itu ma. Tetap kita gunakan ma ajmala, fi'il dan fa'il sama. Ma ajmala, apa muzakkar dan muannas sama. Ma ajmalal madrasata. Jadi seperti itu. Betapa indahnya atau betapa bagusnya sekolah itu. Ma ajmalal madrasata. Contoh lain, misalnya ummahat melihat ada seorang pelajar yang sangat tinggi sekali. At-talibu at-talibu tawil. Pelajar itu tinggi. Ini biasa saja. Kalau umat jadikan menjadi takjub betapa tingginya atau alangkah tingginya pelajar itu. Maka ingat tadi caranya, berikan kata ma di awalnya ma, kemudian tawil diubah menjadi af'ala. Ma atwala. Talib dimansubkan sebagai maf'ulun bihi. Ma atwala taliba. Ma atwala taliba, betapa tingginya pelajar itu. Ma atwala taliba, betapa tingginya pelajar itu. Boleh tidak Ustaz dalam keadaan nakirah maf'ul bihi-nya? Boleh. Ma ajmala masjidan, betapa bagusnya sebuah masjid. Mana sebuah masjidnya? Justru nanti malah aneh. Karena kan sesuatu yang kita takjubkan itu biasanya sudah ditentukan karena kita melihat. Makanya biasanya untuk berpola fi'il ta'jub seperti ini, kata kerja apa maksudnya kalimat yang berpola ta'jub seperti ini, objeknya maf'ul bihi-nya sudah diketahui, ma'rifah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita takjubkan ada sesuatu yang sudah jelas. Begini cara kita membuatnya ummahat. Semua yang ingin saya sampaikan pada ummahat sekalian yang terkait dengan hal ini, terkait dengan ta'jub ini. Ketika kita mentajubkan sesuatu, ya khususnya adalah misalnya sesuatu yang kita lihat ada pada diri saudara kita. Pada diri saudara kita. Atau benda kepemilikan yang ada pada saudara kita. Sebelum kita menggunakan fi'il ta'jub ini, maka ada ya, syariat atau sunnah yang dianjurkan untuk kita agar kita mengucapkannya Masya Allah. Masya Allah. Semua itu adalah karena kehendak Allah. Masya Allah, misal ma ajmala baitaki ya ukhti. Masya Allah, betapa indahnya rumahmu wahai ukhti. Baitaki ya ukhti. Ma ajmala baitaki ya ukhti. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyampaikan pada kita bahwasannya ada satu penyakit yang dikenal dengan penyakit ain. Takjuban yang ada pada mata orang yang takjub kepada sesuatu yang ia lihat yang tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi sampaikan di akhirnya barakallahu fi. Barakallahu fi malik. Barakallahu fi baitik. Begitu ya, tambahkan kata berkahan. Tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, ma ajmala baitaki ya ukhti. Masya Allah, tabarakallah, ma ajmala sayyarotiki ya ukhti, sayyarotaki ya ukhti, dan sebagainya. Yang saya sampaikan seperti ini karena sungguhnya ada yang dikenal dengan namanya ain ummahat, mata hasad, yang menjadikan apa? Yang kita terkadang takjub pada sesuatu tidak kita sertai dengan pengagungan pada Allah dan tidak sertai dengan penyebutan kata berkah kepada satu yang kita lihat. Maka pernah terjadi satu kasus dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang sangat kagum takjub ketika melihat sahabatnya yang satu lagi yang mandi ya dalam keadaan badannya itu sangat putih sekali, bersih sekali. Kemudian dia takjub, kemudian ternyata sahabat tersebut kemudian pingsan, sakit tiba-tiba, tidak ditahu sebabnya kenapa sakit. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada sahabat yang terkagum kepada sahabatnya yang lainnya agar untuk berwudu, kemudian air wudunya digunakan untuk saudaranya yang kena ain. Maka kata Nabi SAW bersabda, al-ainu hakun, penyakit ain itu adalah benar.
benar adanya ada. Ya, ini terjadi pada sahabat. Ya, sahabat nggak mungkin dia hasad pada saudaranya. Ya mungkin terkadang kita melihat suatu takjub, kita bilang, saya nggak hasad kok, saya cuma takjub aja. Ya barangkali kita tidak hasad, tapi ketika kita takjub pada sesuatu, kita sertai dengan mengucapan Masya Allah, Tabarakallah atau Barakallahu fiik, kita berkahi, ya sesuatu yang kita takjubkan, bisa jadi ya ada penyakit ain yang timbul dari diri kita. Kalau sudah seperti itu, waliyadzubillah, sesuatu yang kita takjubkan, yang tidak sertai dengan Masya Allah, Tabarakallah, Tabarakallahu fiik, bisa jadi nanti saudara kita sakit dengan yang tidak tahu sebabnya. Apalagi kalau anak kecil yang kecil kita, wah indah sekali, betapa gantengnya, ma ajmalah hadzal walad. Betapa gantengnya anak ini, betapa cakepnya anak ini. Tiba-tiba anaknya nangis tanpa sebab. Kalau pada benda, bisa jadi bendanya tiba-tiba rusak begitu saja. Tiba-tiba bendanya apa? Rusak begitu saja. Artinya mungkin takjubkan, tiba-tiba bendanya hancur begitu saja, waliyadzubillah. Maka itu saya sampaikan pada ummahat terkait dengan penggunaan istilah takjub ini, jangan lupa kita tambahkan dengan Masya Allah, Tabarakallah, ya Maha Suci Allah, Tabarakallah, Maha Berkah Allah, itu Tabarakallah. Atau boleh tambahkan Masya Allah, Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu dan sebagainya. Nah ini tambahan yang saya sampaikan pada umat terkait dengan penggunaan kata takjub. Ataupun dalam bahasa kita yang memang masyhur ya, kita gunakan Masya Allah, ya ampun, bagus banget, ya ampun, cakep banget, atau wow, indah sekali ya, atau alangkah bagusnya. Betapa jangan lupa tambahkan dengan Masya Allah, Tabarakallah, atau boleh Masya Allah, Barakallahu fiik, Masya Allah, Barakallahu fi ahlik, dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan pada umat terkait dengan penggunaan fi'il ta'ajjub, agar kita tidak salah dalam menggunakannya. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali, ketika kita menggunakan fi'il ta'ajjub, maka cara pola yang pertama yang kita buat adalah dengan menggunakan apa? Ma ta'ajjubiyah, kemudian fi'ilnya dibentuk dengan pola af'ala. Jangan lupa ya, polanya af'ala bukan af'alu. Karena kalau af'alu nanti jadi isim. Kemudian kata benda setelahnya dimansubkan sebagai maf'ulun bihi. Jadi polanya ma'af'alahu begitu. Baik, ummahat yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami ya. Terkadang sesuatu yang kita takjubkan adalah domir. Misal umat bilang, anti jamilah. Umat ya saudaranya, ya ampun cantik banget hari ini. Anti jamilatun al-yauma. Hari ini kamu cantik misalnya. Umat bilang, ya ampun cantik banget kamu gitu ya. Atau wow cantik banget kamu. Pakai bahasa Arabnya maka tambahkan dengan ma ta'ajubiyah. Ma jamilun, jadi ajmala, lihat antinya karena dia sebagai objek nanti jadi domir objek. Ma ajmala kil yaumi ya ukhti gitu. Alangkah cantiknya kamu hari ini, Masya Allah, Tabarakallah ya ukhti gitu ya. Ma ajmala kil yauma ya ukhti, Masya Allah, Tabarakallah gitu. Ma ajmala kil yauma ya ukhti gitu ya umat. Bisa seperti itu. Misalnya ma asmanakil yauma, asmana itu saminah, misalnya anti saminah, maaf ini ya, contoh aja, ini contoh aja, anti saminah, kamu gemuk misalnya, saminah, kamu gemuk, saminatun, ya ampun kamu gemuk banget sekarang misalnya, berarti ma asmanakil al-ana ya ukhti, ma asmanaki, jadi kan samin jadi asmana, anti jadi ki, ma asmana kil yaum, hari ini kamu gemuk sekali, atau al-ana, sekarang kamu gemuk sekali ya bukti, alangkah gemuknya kamu ya. Ini contoh aja ya, contoh. Ama asmana kil an, memuji diri sendiri juga boleh, misalnya ma ajmalani al yaum, berarti kalau ma ajmalani betapa cantiknya atau gantengnya ya saya hari ini, misalnya umat bilang seperti itu, ma ajmalani al yauma. Nah ini seperti ini cara kita membuat fi'il ta'ajjub, boleh kepada apa namanya, bentuknya kepada domir. Yang kedua ya, catat ummahat ya, catat dulu ya karena saya belum menulisnya ini. Kemudian ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa umat dapatkan misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan,
Di dalam surat, sebentar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Al-Baqarah ayat 175. Bisa umat lihat. Al-Baqarah ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Ma asbarahum 'alan nar. Lihat polanya, setelah ma, pola asalnya fiilnya af'ala. Asbaro, ya kan? Berarti dari kata sobrun, sabar. Ma asbarohum, humnya domir mereka, domir objek. 'Alan nar, aduhai, alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Begitu artinya. Ma asbarohum 'alan nar. Allah berfirman, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Orang-orang merubah-rubah firman Allah dengan tangan mereka sendiri, dirubah ayatnya ini dan itu, orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka adalah orang-orang yang menjual kesesatan itu dengan kebaikan. Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka menjual, mengganti ya, azab ya, dengan ampunan. Fama asbaruhum 'alan nar, betapa sabarnya, alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Nah, ini berarti ma di sini polanya bermakna ta'ajjubiyah. Paham ya? Baik, nanti kalau lupa nyatat bisa lihat rekamannya insyaallah. Baik, kemudian umat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya poin keempat. Catat ya. Yang pertama, tadi kita pelajari bahwasanya fi'il ta'ajjub berpola ma'af'alahu, begitu. Ada pola yang kedua yang digunakan dan masyhur juga digunakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu polanya ma'af'il bihi. Ma'af'il bihi. Maaf, nggak pakai ma, langsung aja. Af'il bihi. Af'il bihi. Af'il bihi. Nah, seperti ini ada berpola dengan as. Misalnya, bentar ya, saya lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, polanya adalah af'il bihi tanpa menggunakan ma. Misal contoh yang tadi umat bilang ma ajmalas sama. Ma ajmala as-sama. Betapa indahnya langit itu. Kemudian ummahat ubah polanya menjadi af'il bihi. Berarti polanya menjadi gini. Ajmala jadi ajmil. Disukunkan fi'il madinya. Ajmil bis samai gitu. Ajmil bis samai. Ini sama. Betapa indahnya langit itu. Ajmil bis sama. Contoh lain, ma akbarul masjidah. Betapa besarnya masjid itu. Kalau mat ubah menjadi pola kedua, maka polanya menjadi akbir bil masjidi. Nah, ini pola takjub juga. Akbir bil masjidi. Begitu. Akbir bil masjidi. Akbir bil masjidi. Ini sama ya. Akbir bil masjidi. Umat bilang boleh seperti itu. Lagi misalnya ma asgorol baita. Betapa kecilnya rumah itu. Kalau kita buat dengan pola takjub yang kedua, maka umat bilang asgir bil baiti. Asgir bil baiti. Nah, ini kalau kita membuat dengan pola kedua. Namun pola kedua ini tidak kita bahas ya. Apa kita pelajari dalam soal yang sampaikan penulis. Karena cukup kita gunakan yang pertama saja, maaf alahu. Tapi terkadang muncul seperti ini. Misalnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa umat lihat di dalam surat Al-Kahfi yang sering umat baca. Yang sering umat baca. Dalam surat Al-Kahfi.
Absir bihim wa asmi'. Dalam surat apa? Absir bihi wa asmi'. Lihat nanti dalam firman Allah. Asbir bihi wa asmi'. Betapa tajamnya penglihatan dia pada hari kiamat. Wa asmi', dan betapa tajamnya pendengaran mereka. Absir, ya kata basara, basir, melihat. Polanya lihat sama ya. Absir. Absir bihi wa asmi'. Ini adalah maksudnya absir bihi wa asmi' bihi. Atau lebih jelas lagi dalam surat Maryam. Nanti umat bisa lihat, ini surat Al-Kahfi ayat 26. Kalau dalam surat Maryam, bisa umat lihat nanti dalam surat Maryam yang ada di ayat 38, Allah berfirman, asmi' bihim wa absir. Kebalikannya. Asmi' bihim wa absir. Nah, ini berarti pola ta'ajub yang kedua. Asmi' bihim wa absir. Alangkah tajamnya pendengaran sami'ah, dari kata sami'ah, asmi', pendengaran mereka, wa absir, dan betapa tajam penglihatan mereka pada hari kiamat kelak. Nah, terkadang ummahat ada yang pola-pola ta'ajubnya adalah pola yang kedua. Caranya dengan bentuk af'il bihi. Ya, af'il bihi. Cuma untuk pembahasan kita hari ini, kita hanya membahas tentang pola yang ma'af'alahu saja. Adapun yang af'il bihi, ini tambahan dari saya bagi ummahat agar nanti ummahat paham ketika mendapatkan ada pola-pola yang lain. Polanya cuma dua bentuk, ma'af'alahu atau af'il bihi. Baik, begini ummahat tentang kaidah fi'il ta'ajub. Langsung aja kita lihat contoh lebih jelasnya dari penulis hafizahullah dalam kitab ini Durusul Lugha yang ada dalam matian yang ke-6. Nah, kita lihat dulu ya contohnya. Qala mu'allif rahimahullah, di sini lihat penulis menyampaikan hadar rajulu tawilun. Hadar rajulu tawilun. Artinya lelaki ini tinggi. Ini biasa aja ya, lelaki ini tinggi. Kita buat ta'ajub. Alangkah tinggi atau betapa tingginya laki-laki ini. Maka lihat caranya. Ma atwala hadar rajula. Ma atwala, tawilnya diubah menjadi atwala. Hadar rajula. Jangan lupa rajulanya dimansubkan sebagai maf'ulun bihi. Ma atwala hadar rajula. Saya ulang lagi. Ma mubtada. Atwala fi'il. Fa'ilnya dhamir huwa. Kembali ke ma mubtadanya. Haza sebagai maf'ulun bihi. Ar-rajula badalnya. Badal ngikutin haza yang kedudukan maf'ul bihi, maka dia mansub dengan fathah. Badal. Fi'il fa'il badal dan maf'ul bihnya atau langsung maf'ul bihnya, dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Begitu. Ma atwala hazar rajula. Contoh lain, al-baitu kabirun. Diubah menjadi ta'jub, ma akbara hadzal baita. Begitu cara kita ungkapannya ya, ma akbara hadzal baita, ta'jub. Betapa besarnya rumah ini. Hadhihi sayyaratu jamilah. Rumah mobil ini bagus. Kita buat jadi ta'jub, ma ajmala hadhihi sayyarata. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Jangan salah ungkapannya gini, ma ajmala hadhihi sayyarata. Itu pertanyaan. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Begitu caranya ummahat ya. Betapa indahnya mobil ini. Coba ikuti sama-sama bacanya. Dibuka mic-nya. Silakan kita baca sama-sama. Istami'na wa qarina. Dengarkan, ikuti. Hadzal rajulu tawilun. Hadzal rajulu tawilun. Ma atwala hadzal rajula. Ma atwala hadzal rajula. Isnan. Nah, Hadzal baitu kabirun. hadzal baitu kabirun. Ma akbara hadzal baita. Baik, sarasa. Hadhihi sayyaratu jamilah. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Baik, satu orang ya saya minta. Coba Bu Desi dibaca sendiri.
hadza rajulun tawilun. Coba intonasi takjubnya. Ma atwala hadza rajula. Gimana intonasinya? Takjub. Ma atwala hadzal rajula. Coba. Ma atwala hadza rajul. Bukan gitu. Salah. Ma atwala hadzal rajula. Ibu takjub. Ma atwala hadzal rajula. Ayo. Ulang. Ulang Bu Desi. Nah, nanti latihan buat Ibu ya. Ada. Iya, baik. Coba yang lain. Bu Nuning, coba nomor 2. Bu Nuning nomor 2. Hadzal baitu kabirun. Bagus. Coba takjubnya. Ma akbaru hadzal baita. Nah, bukan gitu. Ma akbaru hadzal baita. Bukan. Ma akbaru hadzal baita. Coba. Ma akbaru hadzal baita. Nah, begitu. Bagus. Hasan. Coba Bu Susi, rekam salasa. Hadhihi sayaratu jamilatu. Nah, terus Ma asmala hadhihi sayarata. nah, betul. Ma ajmala hadis sayyarata. Sahih. Coba Bu Lydia nomor 3. Ma ajmala hadhihi. Ya. Ma ajmala. Udah, Oh, udah. Ma ajmala hadis sayyarata. haji saya. Iya, begitu. Hasan. Barakallahu fiik, Ibu. Coba Bu Wiwin, mau dengar saya Bu Wiwin. Ma ajmala hadis sayyarata. Coba. Ma ajmala hadis sayyarata. Bagus. Bu Juharsa coba mau dengar. Ma ajmala hadis sayyarata. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Bagus. Bu Luki. Coba baca. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Iya, begitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, insyaallah taala nanti saya dengar lagi bacaan ummahat karena waktu kita yang sudah habis di sini. Nah, ini PR ya, ada soal-soal di sini jadikan PR dulu buat ummahat, dikerjakan di rumah ya. Silakan diubah kalimat-kalimat ini menjadi fi'il ta'jub. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, lihat ummahat soalnya di sini hazal ma'u baridun. Air ini dingin. Silakan ummahat ubah kalimat ini menjadi kalimat berpola ta'jub. Ya Ustaz, saya belum hafal pola af'alanya. Alhamdulillah sudah dikasih tahu sama penulis nih, ada di dalam kurungnya. Tinggal ummahat bentuk ya, ditulis dulu di rumahnya masing-masing. Nanti untuk ungkapan berikutnya akan kita sama-sama dibahas, bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, biidznillah tabaraka wa taala. Ibu itu. Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa, Bu? Pak Ustaz, Iya, silakan. boleh Bu. saya coba nomor 1? Boleh? Boleh saya coba nomor 1? Silakan. Jawabannya. Silakan coba nomor 1 aja ya. Baik. Oh, saya tuh yang Beroda jadi hajal ketemu soal kayak gitu, Mas. ma'a beroda hajal ma'a. Nah, salah intonasinya. Ma'a beroda hajal ma'a. Nah, naik tinggikan. Ma'a broda hazal ma'a gitu. Ulang. Ma'a beroda hajal ma'a. Nah, gitu. Naik Hasan. Kita ubah seperti ini ya. Semuanya juga sama. Tidak akan umat ubah. Nanti kita bahas lagi insyaallah taala di pertemuan berikutnya bismillah. Tidak dikumpulkan Pak Ustaz? Ya, Atau dikumpulkan? dikumpulkan aja Bu, biar saya lihat nanti jawabannya dari Ibu. Ya. Berikan ya harokat seperti ini ya. Kemudian coba dikasih kedudukannya seperti tadi. Mubtada, abroda sebagai apa? Abroda. Fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'il dhamir huwa. Haza sebagai apa? Maf'ul bihi. Ma'a. Badal. Mana khobarnya? Iya, abroda hazal ma'a adalah khobar jumlah fi'liyah untuk ma. Ya, begitu ya cara mengi'rabnya. Ditulis dulu mahat di rumah. Nanti saya ingin dengar masing-masing semua membacanya benar atau salah ya ungkapannya. Karena terkadang benar tulisannya tapi ungkapannya salah. Sering banget nanti mengucapkannya gini. Ma abroda hazal ma'a, pertanyaan. Ma ajmala hazal baita, gitu aja pertanyaan. Sering banget ya. Maka nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan latihan, karena latihan harus mengucapkan masing-masing. Nah, nanti butuh waktu yang agak lumayan banyak ya.
Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala kita bahas. Karena waktu kita sudah habis kesempatan hari ini ya. Insya Allah ta'ala di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Baik, ada yang bertanyakan Ummahat sebelum saya tutup? Silakan tafadholna. Cuman satu ini aja Ustaz. Satu Latihannya ini aja. Latihannya yang nomor berapa? Ini aja. Ini latihan 6. 1 sampai 10 kan awalnya? 1 sampai 10 kan? Ya kan Bu? Soalnya ada sampai 10 kan? Ya. Ya. Iya. Iya, ditulis Ya, seperti ditulis seperti itu Ibu ya. Nanti untuk intonasinya saya ingin dengar masing-masing umat ini harus praktek, kalau ini harus praktek intonasi. Nah, seperti apa nanti saya akan dengarkan bacaan dari rumah sekalian. Masing-masing semua harus membaca. Ya, baik. Ditulis dulu di rumah. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan sebelum saya tutup. Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Yang perihal penyakit ain itu apa Ustaz? Ain Tadi Ustaz bilang mata. ketika dia sakit terus disarankan oleh Rasulullah untuk mandi. Itu bagaimana Ustaz? Iya benar Ibu, sebelum mandi atau wudu dengan airnya. Enggak, orang yang sebab dari orang yang menyebabkan dia ain, dia diminta untuk berwudu Bu. Wudu, kemudian nanti habis wudu air bekas wudunya digunakan buat dimandikan. Yang sakit. Ya, orang yang sakit. Kalau nggak ketahuan orang yang itu gimana Pak Ustaz? Kalau tidak ketahuan maka diruqyah Ibu dengan cara atau dimandikan dengan air bidara dan sebagainya. Ada beberapa caranya. Di antaranya dengan diruqyah dengan bacakan ayat-ayat yang Al-Qur'anul Karim atau dengan doa-doa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi penyakit ain itu bentuknya seperti apa Ustaz? Macam Penyakit panas Bu. atau tidak jelas? Enggak jelas. Dia penyakit kalau di cara medis ini penyakitnya apa ya? Tidak penyakit. Ya, pernah Bu ada satu hal terjadi ketika dibawa ke medis, ini sakit ini bukan. Kalau secara medis nggak sakit ya. Ya, kalau secara medis nggak ketahuan sakitnya apa. Ya. Kalau secara ilmu kedokteran, ya, ternyata sebabnya adalah dari karena ain atau kadang kena sihir dan sebagainya. Atau kalau dalam medis nggak bisa ketahuan Bu. Tapi ya kalau dalam penyakitnya seperti itu Ibu, yang tidak bisa deteksi secara medis. Dan ini ain tidak hanya pada makhluk hidup, tapi bisa juga pada benda yang ditakjubkan. Misal Ibu punya mobil bagus banget bagusnya. Kemudian ada teman Ibu bilang, ya ampun bagus banget ya. Jangan lupa Ibu bilang, maaf ya, sampaikan Masya Allah, Tabarakallah begitu. Kenapa? Karena ain itu juga bisa kepada benda. Tiba-tiba benda yang kita ditakjubkan itu rusak tiba-tiba. Baru beli HP baru misalnya Ibu, iPhone misalnya, yang mahal ya. iPhone berapa, yang 30 jutaan atau 60 jutaan. Baru beli misalnya. Kemudian ada orang yang takjub, "Ma, HP kita yang bagus banget ya." Lupa pakai Masya Allah, Tabarakallah. Tiba-tiba HP Ibu tiba-tiba rusak atau nggak bisa digunakan atau jatuh, hilang dan sebagainya. Itu bisa jadi sebabnya karena ain. Begitu Bu. Berarti kalau ada kawan kita berkata, "Ih, cakep amat," kita langsung aja Masya Allah. Iya betul, bilang gitu. Gitu. Masya Aja, Allah, karena Tabarakallah mungkin begitu. tidak tahu kan? Karena dia nggak tahu, makanya kita sampaikan. Masya, kenapa sih? Gitu, sampaikan Masya aja sama Allah. dia. Masya Allah, Tabarakallah begitu. Jangan lupa ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, biar berkah gitu aja sampaikan pada dia. Iya. Syukran Ustaz. Ya begitu Bu Zah. Sayang Barakallah fiik Ibu. Nah, Pak Iyaki. Ustaz mau tanya Ustaz. silakan. Berarti pola af'ala ini hanya untuk kata sifat ya Ustaz? Hanya untuk kata sifat. Maksudnya untuk yang takjub ini. Iya. Betul. Iya. Kalau yang mata, misalnya mati, nggak bisa jadi ma amwata, betapa matinya kamu, nggak bisa. Karena kata sifat saja yang bisa ditakjubkan Ibu. Benar Ibu. Ya kalau misalnya kasaro, mematahkan. Kita buat ma aksaro, betapa mematahkan, nggak bisa juga. Ya memang harus kata sifat ya Bu Yulianti. Ya. Boleh kata kerja. Kata sifat kemudian diubah polanya jadi kata kerja gitu kan, polanya kata kerja karena af'ala itu pola kata kerja begitu Bu Yuli. Nah, Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Afwan Bu. Ada lagi yang lain silakan umat. Kalau tidak ada nanti saya sampaikan lagi ya di pekan depan insyaallah taala. Ya, karena waktu kita yang terbatas ya, sampai sini dulu. Nanti insyaallah dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah.
Baik, demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Aku lulakunna jazakunallahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa timamikunna bihadhil muhadarah. Nakhtatim biduai kafaratul majlis. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ilaika fil madaratul qadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Wa jazakumullahu khairan katsiran ya Allah.